Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ardianti dari kelas TI 3H. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi objek storage di Oracle Cloud dengan Laravel, serta mendeploy Laravel ke IP address menggunakan instance. Jadi yang pertama-tama yaitu kita membuat storage-nya terlebih dahulu. Atau mungkin saya jelaskan project Laravel terlebih dahulu. Jadi di project Laravelnya sendiri ini kita atau saya membuat website untuk mendaftarkan akun seperti ini. SAMPP-nya dinyalain dulu. Nah, jadi di website ini ada login dan register. Di sini saya pakai Bootstrap Out dengan berbagai modifikasi seperti di register terdapat upload foto, di mana nantinya upload foto ini diintegrasikan dengan package yang ada di Oracle. Tapi ini sekarang saya masih menyimpannya di lokal. Jadi ada di storage bagian sini, di bagian uploads. Nah, ini ada beberapa foto. Jadi misal ini saya hapus aja buat contoh. Terus kita mendaftarkan akun, misal seperti ini. Passwordnya asal aja. Lalu saya upload foto dengan gambar ini. Jika saya klik register, maka akan muncul nama beserta gambar beserta nama dan email seperti ini. Lalu kalau misalkan kita login, itu akan muncul seperti ini. Nah, sama. Jadi di sini memakai sistem create dan read aja. Lalu fotonya diupload sama di-get. Nah, ini untuk sekarang punya saya masih kesimpan di storage di dalam Laravelnya. Nah, nanti kedepannya ini foto-foto ini bakalan tersimpan di paket. Jadi kalau untuk contohnya, ini saya sebenarnya sudah buat, cuman kemarin masih error. Jadi saya buat ulang nantinya. Nah, ini nanti foto-fotonya bakalan kesimpan di sini. Nah, jadi untuk melakukannya pertama-tama ini kayaknya saya hapus dulu aja. Oke. Karena namanya bakalan UTS Cloud punya saya nanti. Oke. Mungkin ini yang testing juga saya hapus. Biar enggak ganggu isi. Oke. Nah, ini jadi yang pertama itu kita buat paketnya dengan nama misalkan UTS Cloud, karena ini dibuat untuk mata kuliah UTS Cloud, jadi saya namanya UTS Cloud juga. Nah, ini standar aja. Nah, ini kita create. Lalu ini karena masih private, jadi kita edit visibility-nya menjadi public dengan cara begini. Lalu untuk ininya kita buat pre-authenticate request. Di sini kita beri nama misalkan upload foto gitu ya. Upload foto gini. Nah, ini targetnya paket dengan permit object read and write. Lalu ini sebenarnya terserah, tapi nggak saya centang dulu buat sekarang. Untuk expiration-nya saya buat default aja.
lalu kita klik free ini. Nah, ini kita copy, lalu kita taruh di notepad untuk sementara. Ini URL. Oke, kita close. Lalu selanjutnya kita buat custom key-nya dulu. Jadi pergi ke user setting. Oke, kita tunggu. Ini benar saya logout. Nah, jika sudah, kita pergi ke customer secret key. Ini kayaknya saya hapus aja dulu. Nah, ini kita buat UTS cloud gini. Jadi generate secret key. Nah, ini kita copy generated key-nya. Oke, secret key taruh sini. Kita close, lalu ini juga di copy untuk akses key-nya. Oke. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi paketnya di Laravel. Di sini saya ngeditnya lewat VS Code aja. Jadi nanti di putihnya itu tinggal konfigurasi untuk database-nya aja. Jadi nggak merepotkan kita saat konfigurasi. Kita kembali lagi ke storage bucket. Lalu kita pilih yang punya kita tadi, UTS Cloud kalau punya saya. Lalu kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nanti ini saya sertakan untuk linknya. Jadi yang pertama itu kita lakukan ini, Composer require Lika file system AWS S3 V3 ini. Ini tutorialnya sebenarnya juga ada di dalam Laravel sini. Atau mungkin jika takut kita bisa ini. Composer require ini kita copy, lalu kita install di dalam sini. Ini saya close dulu aja. Jadi seperti ini. Ini file system AWS ini gunanya agar kita bisa menggunakan Oracle tapi nanti settingannya mirip-mirip sama AWS. Oke, kita tunggu dulu. Atau mungkin sambil menunggu kita update env kita seperti ini. Nah, oh ini punya saya udah, tapi kita ulangi aja. Jadi ini saya hapus dulu. Untuk peletakan env-nya terserah, tapi saya taruh di bawahnya AWS. Jadi kita copy, lalu kita paste. Dimana akses key-nya itu kita pakai yang ini. Akses key ini kita paste di sini. Lalu untuk secret key-nya juga sama. Region-nya itu kita pilih yang ini. Ini AP Sydney 1 ini. Atau bisa lewat sini juga. Karena server kita di Sydney. Kita letakkan di sini. Lalu untuk bucketnya kita pakai namespace yang ini. Lalu untuk URL-nya ini kita pakai yang ini. URL ini kita copy lalu kita paste seperti ini. Untuk memudahkan konfigurasi saat di Ubuntu nanti ini kita copy juga. Lalu kita letakkan di example-nya juga. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk file sistemnya. Jadi di dalam disk ini kita tambahkan konfigurasi OCI di config, lalu ke file system kita cari disk. Nah, di bawahnya S3 ini kita tambahkan OCI. Ini kita hapus aja soalnya nanti ngaruh ke ini,
bakal berpengaruh ke paketnya nanti. Jadi di dalamnya paket nanti malah lebih panjang. Jadi ini kayak bikin folder garis miring gini, lalu di dalamnya nama-nama namespace kita. Jadi kayaknya mending dihapus untuk memudahkan routingnya nanti. Lalu ini kenapa belum selesai ya Reo? Oke, nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat providernya dulu. Kita buat provider ini. Nah, di dalam providernya itu kita edit mengikuti di sini. Ini kita copy aja. Use AWS. Nah, ini kita replace yang di bagian use package. Lalu untuk bootnya ini kita copy di dalamnya boot. Ini ada di sini. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini biarkan aja karena emang sama. Lalu selanjutnya kita setting di config bagian app-nya itu tambahkan provider ini. Di app sini tambahkan provider. Nah, di sini. Bentar. Ini benar. Di provider. Kita taruh sini. Nah, selanjutnya ini settingnya udah selesai. Jadi ini settingnya memang sudah selesai, namun karena kita belum mengubah routing untuk menyimpan gambar kayak di sini di controllernya, waktu register kan ini fotonya masih saya simpan di sini kan, di storage bagian public, di bagian public. Nah, fotonya taruh di sini. Nah, nanti itu kita bakalan nyimpan fotonya itu di paket ini. Nanti bakalan ada folder untuk menyimpannya. Jadi kita edit penyimpanan ini sama nanti di bagian read-nya itu di resource view homeplate PHP. Nah, ini kita ganti juga. Jadi ini kita tutup aja dulu karena sudah nggak penting. Nah, ini kalau berdasarkan ini dokumentasi itu, kalau kita upload file itu kalau nggak salah namanya put file. Nah, ini put file. Sorry, jangan yang ini. Put filenya pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. Jadi kita manggil storage-nya dulu, lalu karena kita pakai OCI, jadi manggilnya itu harus kayak gini. Storage disk OCI, baru nanti put filenya apa. Gitu. Jadi kita ganti dulu storage disk, gini nulisnya. Jadi penyimpanan gambarnya itu kita ganti. Ini kayaknya kita komen aja biar lebih mudah. Kalau misalkan terjadi apa-apa, jadi ini kita hapus, lalu kita storage disk. Tadi kita bikinnya itu pakai nama OCI di file systemnya ini. Ini namanya OCI. Jadi kita taruh OCI, lalu put file tadi, put file itu kita ngikut yang ini. Ini jadi ini foldernya, folder sama ini filenya apa. Jadi kayak gini. Ini request file avatar kita ganti ke data foto. Karena kalau kita ngisi-ngisi di waktu register itu nama ininya, nama inputnya itu foto, name foto gitu. Jadi ini kita data foto. Lalu avatars ini kita ganti jadi uploads. Nah, ini strukturnya udah hampir sama. Jadi kita pakai storage disk OCI,
Oh ya, ini kita panggil dulu di sini use storage buat manggil package dari storage, modul maksud saya, modulnya storage, terus disknya OCI sesuai dengan file system tadi, lalu boot file ini sama dengan store, uploads ini di folder uploads, lalu untuk ini nama filenya ikut di dokumentasi. Nah, lalu di bagian home itu kita ganti yang aset ini kayaknya kita komen aja sih, kalau pengen masih ada yang lama scriptnya. Lalu src nya ini kita ganti seperti ini, jadi kayak kayaknya mending kita lihat dulu guys buat hasilnya. Jadi kita pertama upload gambar, lalu gimana cara nampilin di sini, kayaknya gitu dulu. Jadi kita lakukan php artisan serve. Oke, webnya udah seperti ini. Jadi ini saya lakukan registrasi. Misalkan sebentar, untuk migrasinya kayaknya saya refresh aja dulu buat mengosongkan isi-isi di dalam database. Oke, bentar. Oh ya, ini masih belum di serve. Nah, lalu ini saya isi untuk registrasi dengan fotonya itu ini. Jadi kita register. Nah, ini apa ini? Oke, masih error di bagian, sebentar. Return file system config bucket. Instead of given call in. Oke, sebentar, ini masih ada error. Buat make sure aku ini dulu. Kayaknya di bagian env-nya ada yang kurang tadi. Tapi udah bener sih. Oke, lalu ininya udah public kan ya. Oke, ini udah public, udah aktif. Coba terus apa ya? Command one paste to construct page contents to AWS S3 client. S3 client. Oh, kayaknya ini masalah ini. Instalasi tadi without dependence AWS S3 v3. Kayaknya ini bagian di sini. OCI. Coba gini. Oke, class not found. Salah ternyata. Oke. Command one. Bentar. Kita cari dulu errornya. You won't need to install the package individually. Oke, kita coba dulu. There's no WhatsApp to this. Kayaknya nih masalah tadi instalasi. Jadi kayaknya saya jangan ngikut ini. Yang mana? Tadi instalasinya itu saya ngikut di Laravel ya. Jangan lupa di mana, tapi kayaknya mending ikut yang di sini aja. Soalnya tadi saya nyobanya yang ini, itu bisa. Kayaknya gitu dulu, bentar. Kita coba aja dulu. Iya.
kayak masalah versi juga ini. Oke. Lalu kita PHP Artisan Serve lagi, kita cek lagi. Untuk registernya itu kita isi thread foto seperti ini. Oke. Nah, ini ternyata emang tadi masalah instalasi package dari AWS-nya. Jadi saran saya jangan ikut di sini di Laravel, tapi ngikut yang tutorial ini. Ini nanti saya ceritakan. Ini karena tadi versi dari AWS-nya beda. Jadi yang ini versi 1, tapi yang saya pakai di Medium ini versi 1.0.29. Oke, ini sudah bisa. Jadi kalau di localhost itu keluarnya bakalan seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja. Untuk path-nya sama aja. Jadi upload path ini JPG. Nah, ini kalau kita lihat di paket itu bakalan keluar folder baru, itu namanya nama namespace kita, dalamnya lagi nama namespace-nya kita, lalu ada folder uploads. Jadi misalkan di sini, nah ini ada nama namespace kita, ada lagi, lalu di folder uploads ada foto kita. Jadi kalau misal kita akses, ini ada URL-nya. Nah, ini foto saya. Jadi kalau kita mau nampilkan gambar di sini, ini bakalan lebih bagus kalau kita pakai URL ini langsung. Jadi kalau di sini itu ada namanya storage URL. Nah, ini storage URL file.jpg. Jadi cara manggilnya itu seperti ini, storage. Nah, ini kan URL-nya sudah kita deskripsikan kan di bagian env-nya tadi. Yang ini. Jadi kita tinggal manggilnya seperti ini. Di home sini kita ganti yang img-nya ini. Ini nggak usah dihapus. Nah, ini kita paste Ctrl V ini. Nah, ini storage-nya itu kita manggil this OCI, lalu URL-nya dari user apa tadinya? User foto. Jadi ini URL-nya ini itu bakalan ketambahan path dari nanti uploads ini nih. Contohnya mungkin di sini. Nah, ini uploads ini sama seperti ini. Jadi ini kita save. Lalu kita reload. Oke. Oh, unexpected, ini masih error. Unexpected itu berarti ini nih. Nggak usah tanda panah. Oke, kita reload lagi. Nah, fotonya udah muncul. Jadi kalau misal kita klik kanan, itu fotonya bakalan dari object storage dengan link yang sama. Nah, cara get-nya gitu sama setnya tadi kayak gitu. Kalau set pakai put file, lalu kalau nge-get pakai URL. Sarannya gitu. Lalu selanjutnya karena sudah connect dengan paketnya, jadi kita upload kemana? Ke Ubuntu menggunakan Apache 2. Jadi di sini saya sudah menyiapkan instance-nya itu pakai ini. Instance-nya pakai ini. Bentar. Sekalian nanti database-nya itu pakai ini. VM Ubuntu ini sama masih loading.
Nah, Ubuntu-nya pakai ini, lalu satunya database-nya pakai yang ini. Nah, ini. Ayo pakai yang ini. Namanya Aca emang. Oke. Nah, ini selanjutnya kita bakalan konfigurasi Laravel-nya ke Ubuntu. Jadi kita connect ke putihnya dulu. Ini kayak salah saya hapus ya. Nah, ini saya udah punya konfigurasi putih menggunakan public address ini. Nah, ini saya tinggal load aja. Oke, login as Ubuntu. Lalu login seperti ini. Oke, ini saran saya kita sudo aja biar kita nggak nulis sudo terus. Oke, kalau sudah kita ini kita publish dulu ke GitHub biar kita bisa GitHub clone. Jadi berubah konfigurasi config Oracle gitu. Nah, oke. Nah, ini project saya ada di sini kalau nggak salah. Oke, anti UTS Cloud. Nah, ini terus kita lakukan perpindahan ini. Kita lihat dulu apakah Apache-nya itu sudah aktif atau belum. Jadi kita cek systemctl C2 status kalau nggak salah. Salah. Service Apache 2 status. Oke, kan ini sudah running. Jadi mungkin kita coba lihat di sini. Nah, ternyata sudah connect. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya Apache, itu install Apache-nya dulu. Dan saya sarankan pakai tutorial yang ada di Hostinger ini. Ini ada install Apache, sama nanti ada install beberapa package untuk Laravel-nya. Tapi berhubung saya sudah install, jadi saya nggak perlu melakukan ini. Oke, lah selanjutnya ini kita lakukan ini. Pindah ke var www. cd var www. Kita ls. Oke, ini kayaknya mending kita hapus dulu yang UTS Cloud. Karena itu tadi kemarin saya nyoba yang ada errornya. Jadi saya hapus rmr UTS Cloud. Oke, kita ls lagi. Nah, tinggal HTML. Untuk selanjutnya kita lakukan instalasi Laravel. Jadi kita sebelumnya harus install Git dulu di Ubuntu. Jadi Git Ubuntu ini di sini ada beberapa langkah. Ini sudo apt-get install. Bukan ini. Nah, ini sudo apt install git all. Nah, ini tapi berhubung saya sudah install, jadi tinggal git clone aja. Jadi kita ketik git clone ini. Nah, sudah kita cek dulu. Nah, lalu kita pindah ke nanti aja nggak apa-apa. Kita konfigurasi database-nya dulu karena kita belum konfigurasi. Jadi kita masuk ke MySQL admin ini nama ininya admin ph ini kita masukkan password. Lalu
Sebentar, saya mau hapus database untuk ininya dulu, UTS. Delete database UTS cloud. Oke, sebentar. How to delete database. Oke, salah. MySQL. Drop database. Drop database UTS cloud. Oke, jadi kita salah. Jadi kita lakukan pembuatan database dulu dengan cara create database UTS cloud. Oke. Selanjutnya kita cek dulu apakah sudah terbuat dengan baik. Nah, ini ternyata masih belum. Jadi saya ulangi lagi. Create database. Oke. Create database UTS cloud. Nah, ini kita show dulu. Nah, ini sudah dibuat. Jadi selanjutnya kita git clone. Oke, clone-nya udah tadi. Kita exit. Lalu kita pergi ke UTS cloud. Oh ya, cd UTS cloud. Lalu kita rename env-nya itu menjadi env. Oke, lalu kita lakukan pengeditan env. Nah, ini ada beberapa konfigurasi yang harus diisi. Ini app URL-nya kita isi ini kita. Nah, lalu untuk hostnya ini kita isi sesuai dengan ini IP address. Ini kita isi portnya tetap. Database-nya tadi namanya UTS cloud. Lalu username-nya itu admin, password-nya itu sesuai dengan password yang sudah dibuat di database sistemnya. Oke, selanjutnya ini untuk OCI-nya udah dilakukan tadi saat kita mengedit di VS Code. Jadi kita exit aja. Yes. Nah, kemudian kita lakukan PHP artisan key generate. Oke, ini apa? File to open. Bentar. Artisan. Bentar, ini kenapa? Oh ya, ini kita belum lakukan composer install, jadi lakukan composer install dulu. Yes. Saya lupa. Jadi seharusnya itu kita lakukan composer install baru ngedit env. Tapi kalau kebalik juga nggak apa-apa. Kita tunggu hingga selesai. Oke. Lalu selanjutnya kita lakukan PHP artisan key generate. Nah, lalu buat melakukan pengecekan apakah ini sudah jalan, bisa dijalankan di hosting nanti, jadinya kita lakukan PHP artisan serve. Oke, jadi kita buka putih lagi di tempat lain untuk dicoba. Ini kan developmentnya pakai localhost, jadi CURL http 127.00.1.8000. Nah, kalau udah keluar ini scriptnya HTML kayak gini, itu berarti udah bisa. Oke, kita tutup aja. Tapi ini karena ada beberapa hal yang diperlukan untuk agar dia itu bisa diakses di luar ini.
di luar localhost, jadi kayak butuh semacam perizinan untuk melakukan berbagai hal. Nah, ini kita lakukan ini. Jadi kita lakukan ini path-nya kita ganti jadi UTS cloud. Oke, selanjutnya sudo chmod. Ini saya lakukan 775 sama 777 nanti. Oke. Ini UTS cloud. Sebenarnya storage-nya nggak bakalan dipakai, tapi nggak apa-apa, kita ini aja. Apa ini? Hah? Oh ya, HTML-nya nggak ada. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini saya ginikan juga biar aman. 775 untuk seluruh file, yang 777 juga buat seluruh file sama storage. Nah, lalu selanjutnya kita edit, kita bikin konfigurasi untuk ditampilkan ke sini dengan pindah ke sini. Tapi sebenarnya nggak usah pakai cd, jadi kita langsung nano etc apache 2 sites available laravel.conf. Nah, ini kita copy aja, ikut di sini. Nah, tapi ini server name-nya kita hapus karena kita emang nggak punya domain. Server adminnya ini webmaster@localhost. Lalu dokumen rootnya itu UTS cloud public. Lalu direktorinya itu UTS cloud juga, allow override all. Lalu ini kita save, yes, namanya benar. Dan kita lakukan ini, sudo, kita matikan konfigurasi untuk 000 defaultnya. Jadi seperti ini. Lalu kita lakukan A2EN site ini dengan nama tadi laravel.conf. Oke, seperti ini. Nah, ini kita lakukan rewrite seperti ini juga. Oke, lalu kita restart apache 2. Nah, ini untuk keamanan juga saya lakukan sistem JTL juga, sistem JTL reload apache 2. Oke, kita cek lagi, jadi kita reload. Nah, ini sudah di-upload pakai IP. Jadi kita register dulu untuk mencoba. Misalkan nama saya sendiri, lalu kita masukkan password. Untuk fotonya ini. Oke, ini ada apa? Oh iya, kita belum melakukan migrate, jadi kita migrate dulu. PHP artisan migrate. Nah, sudah, jadi kita refresh. Nah, sudah berhasil. Jadi kalau di paket sini ini ada file baru. Oke, sebentar. Kita tadi uploadnya yang paling baru yang ini. Nah, ini foto. Jadi misal nih kita mau ngecek apakah filenya bener yang HDW ini bisa dicek lewat MySQL sini sih. Jadi kita connect lagi ke MySQL U10.0.086 salah. Nggak apa-apa. Di sini admin ph.
Oke, nah ini kita bisa use UTS Cloud. Lalu select bintang from users. Nah, kayak ini mending di nih. Nah, untuk apa? Untuk fotonya ini pakai HDW 0UH apalah itu. Nah, itu udah sama kayak ini. Jadi ini udah selesai. Jadi kita sudah berhasil konfigurasi paket di Oracle Cloud dengan Laravel, lalu kita mendeploy Laravelnya ke Ubuntu. Jadi seperti itu tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.